J 2 November 1987, agama Islam, keturunan kawin, anak 2 orang, alamat Gampong Menasah Becak, Kecamatan Disam, Jawa Barat. Pendidikan program Magister S2 Universitas Pajajaran Bandung yang terakhir. Pendidikan profesi, pendidikan khusus profesi advokat, Perhimpunan Advokasi Indonesia atau PRADI Bandung 2016. Pekerjaan dosen tetap PNS non PNS Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Lulus Mawe. Kepada Bapak Arnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pikir tanya hanya kebagian deh, karena kaidah malah tidak jawab. Dan alhamdulillah karena ketika dengar tanya, alhamdulillah karena Prof Jamal, beliau insyaallah bersedia untuk menyampaikan closing statement, dan waktu Prof itu menyampaikan, lu rasa kamu cakup mandum aspek hukum. Cuman karena kepercayaan izin Prof menyampaikan sedikit, mungkin lebih kepada aspek praktis, karena kebetulan dia juga dihadirkan sebagai praktisi hukum di LBH Samudra Pasir. Memang beberapa organisasi yang kebetulan naruh dan nyoinan, tapi malamnya hadir sebagai LBH Samudra Pasir. Nasyid yang turi sebagai Sekretaris Jenderal Harakah Falabah Aceh Utara. Tapi uronya hadir sebagai LBH Samudra Pasir. Memang salah satunya kebetulan salah satu ciri urang aktifnya rumusnya lu lagi. Tapi lo kan urang aktif. Cuman itu kan ciri-ciri urang yang aktif lagi nyan kan. Dan alhamdulillah di kampus juga ngajar, kemudian juga beracara di pengadilan menangani beberapa perkara baik pidana, perdata maupun tun. Itu sebagai singkat dulu. Yang kami hormati kepada guru kami, guru besar yang mulia Bapak Prof Jamal, lun kebimbing kebilumnya dari Prof dari S1, kemudian kemotivasi untuk jejak S2 Bandung dan sebagainya sehingga karagenyo. Terima kasih banyak Prof. Kemudian juga yang kami hormati kepada Pak Ketua DPR, kepada Pak Ketua Panlek, Pak Camat, Bunda Pak Amir Hamzah, Kawai Galakizin, kemudian kepada sesepuh danyo dari KNPI, Bapak, terima kasih banyak. Kemudian juga dari Pak Ketua KNPI Jawa dan juga seluruh pengurus, juga semua elemen yang sudah berhadir pada malam yang berbahagianya. Mohon maaf, mana sebut satu persatu. Nah, menyangkut dengan pembahasan malamnya, lo secara singkat, matang dan tertuju langsung kepada rancangan kanun. Memang ia merupakan kanun kabupaten, ia dalam hierarki peraturan perundang-undangan ubudhannya. Jadi bacot dari aspek hukum dia lo sampaikan, yang pun nilai na Undang-Undang Dasar 45, nya negara tapi yang berlaku. Kemudian di bawahnya natap MPR yang masih berlaku. Kemudian di bawahnya lagi ada Undang-Undang garis miring Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian di bawahnya lagi ada PP, Peraturan Pemerintah. Kemudian di bawahnya lagi ada Perpres, Peraturan Presiden. Kemudian di bawahnya lagi ada Perda Provinsi atau Kanun Aceh ya Pak Dayo. Kemudian di bawahnya lagi baru ada Perda Kabupaten atau Kanun Kabupaten Kota. Jadi menyatakan dalam hierarki peraturan perundang-undangannya kanun kabupaten kotanya ubudhan. Nah, jadi menyatakan berhayal supaya mandu menyatakan inginkan dalam kanunnya mungkin jauh. Nah, tetapi walaupun terpegah kanunnya ubud, longkalan semangat daripada KNPI, longkalan semangat dari pemuda Dewantara, luar biasa raya. Jadi dengan raya semangat dari KNPI Dewantara, dari pemuda Dewantara, nyok kanun yang ubudnya insyaallah dia dapat dengar. Dia dapat dengar. Dia terlengkapi dia. Dia kita gunakan kekuatan danyo dalam hal lex spesialis. Jadi walaupun mempegah kanun kabupatennya ubud, tapi dibanding dengan perda yang ada di kabupaten kota di luar Aceh, di Medan, di Bandung, di Surabaya dan sebagainya. Tapi kanun kabupaten yang ada di Aceh Utara, yang insyaallah dia dapat tegar kitanya dengan lex spesialis atau hukum-hukum yang khusus atau keistimewaan Aceh.
Jadi berbangga berbahagia tanya bahwa Aceh merupakan daerah istimewa di Indonesia. Ini cuma ada 2 buah daerah istimewa, Yogyakarta dan Aceh. Cuman waktu takalan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, Meri daerah istimewa, Bali mantang yang kan daerah istimewa Miataja, tapi kita tanya Sansang daerah istimewa. Bandung mantang yang pernah lu tinggal juga muncul kearifan lokalnya, padahal itu bukan daerah istimewa. Nah, Aceh sebagai daerah istimewa yang diakui oleh NKRI, kadang-kadang nyom cakap punya salah, bapak-bapak koreksi, dan nyom malah kurang tersyukuri status keistimewaan yang kagebi oleh pemerintah, yang kana dari zaman kan. Maka leg spesialisnya bukan hanya menyangkut dengan adat istiadat, tapi juga untuk segala sektor yang kita atur itu harus ada nuansa leg spesialisnya di dalam kanun, baik di tingkat provinsi sesuai dengan kapasitas provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sesuai dengan kapasitas kabupaten kota. Guna Pak Camat kalau disampaikan mengenai dana CSR, non sepakat di dalam kanun penyelenggaraan tenaga kerja lokal itu ada disebut di pasal 60 kalau nggak salah, ya ada. Tetapi saya sepakat dengan Pak Camat supaya diadakan suatu kanun yang khusus mengatur tentang CSR, sehingga CSR yang dari perusahaan-perusahaan yang seharusnya hijau katanya lebih tepat sasaran dan lebih maksimal penggunaannya. Nyom cakap kadang-kadang CSR perusahaan yang di Kurku tapi larinya ke Langsa. Memang data konkretnya hana badanya. Iplung kedai benar meriah, iplung kedai utakingan. Pada yang hirup amonia nanya. Tapi nyo orangnya hadirkan sebagai hatar, sebagai lawyer atau pengacara memang agak keren betul. Lagi harus berkeren punya pengacara. Ada salah pegaju. Mana dipernah oleh senior yang dari Medan. Nah, kemudian mungkin dengan kanun CSR, jadi di dalam pasal 60 CSR itu wajib diberikan oleh perusahaan. Di semua kabupaten kota di Indonesia begitu. Apa bedanya kita dengan Aceh? Kita juga di samping CSR ada zakat misalnya, yang harus diberikan kepada masyarakat oleh perusahaan. Kalau digabung zakat dengan CSR nanti nominalnya sama. Coba kalau dipisah, CSR-nya 1 miliar, nanti zakatnya juga ada 500 juta, jadi 1,5 M kita. Misalnya begitu. Nah, istimewanya kita di mana? Ada zakat misalnya. Nah, kemudian lo soroti dalam rancangan kanunnya pelatihan kerja yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta kepada tenaga kerja. Tenaga kerja ini maksudnya yang belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja disebut pekerja atau buruh, tapi nggak ada lagi istilah buruh sebetulnya, pekerja. Di dalam kanun ini supaya balai latihan kerja itu diadakan di setiap kecamatan. 27 kecamatan di Aceh Utara, tiap-tiap kecamatan punya balai latihan kerja BLK. Bukan hanya menunggu dari pusat, tapi juga dari kabupaten. Nah, di samping juga dari pusat juga ada disalurkan melalui Kementerian Tenaga Kerja. Nah, cuma kabarnya dari 2.000 yang hendak disalurkan seluruh Indonesia itu dipotong menjadi 1.000. Kami juga ada mengusulkan supaya ada diberikan BLK, tapi karena pemotongan tadi akhirnya nggak dapat. Sepertinya nggak dapat. Nah, dan ini bisa disinergikan dengan dan untuk blok KW lagi yang Pak Camat pegang. Hanya sekedar pegang rumah duafa, hanya sekedar pegang jalan rambat beton, apa tidak tercover dengan dana lain? Kenapa harus dana jasa? Nah, tapi lebih kepada pembangunan manusia begitu. Sehingga SDM-SDM yang di sekitar perusahaan dia punya kapabilitas, punya kapabilitas sehingga bisa mengakses lowongan kerja yang ada di perusahaan. Ini sudah kayak lingkaran setan kalau kita lihat. Kenapa nggak dilibatkan sebagai SDM yang ada di sekitar perusahaan untuk menjadi pekerja? Dibilang kita nggak mampu, dibilang kita nggak punya ijazah.
dibilang kita nggak punya skill. Yang mana bisa disuruh bertarung antara orang difabel dengan macan gitu. Ya, orang difabel ini disembuhkan dulu. Ya, kira-kira orang gizi buruk dimasukkan ke dalam ring, disuruh bertarung dengan harimau. Ya nggak bisa. Ya, kita dikuatkan dulu melalui dana CSR ini. Nah, baru kemudian kita diberikan pekerjaan di perusahaan itu, bukan hanya sebagai guru ya tamat SMA, bukan hanya sebagai tenaga outsourcing yang kontraknya per tahun itu diperpanjang, nggak diperpanjang, kadang nggak jelas, kadang gajinya dipotong sama perusahaan penyalur. Nah, tapi juga kita menjadi leader di perusahaan-perusahaan di kita, menjadi direksi di PIM, menjadi direksi di PAG. Apa kita nggak punya SDM? Ada SDM-nya. Nah, maka dalam hal ini kita menginginkan supaya di dalam kanun itu juga banyak mengatur tentang affirmative action atau tindakan afirmasi dari pemerintah lokal dari kabupaten. Misalnya begini, ada kuota minimal berapa harus direkrut tenaga kerja lokal. Misalnya ada rekrutmen 100 orang, itu 50 orangnya harus warga lokal. Nah, kalau nggak ada seperti itu ya seperti disuruh bertarung orang gizi buruk dengan macan. Ya. Kemudian yang kedua misalnya diberikan passing grade yang rendah untuk kelulusan bagi orang lokal. Ini kita lihat dalam rekrutmen CPNS misalnya di Papua Barat dilakukan seperti itu. Kalau nggak bakalan lulus orang Papua Barat itu dengan passing grade yang tinggi. Kalah pasti dia bersaing dengan orang-orang Jakarta yang ikut tes CPNS ke Papua. Makanya perlu diberikan affirmative action, dan ini tidak melanggar dalam hukum. Memang diskriminasi, tapi diskriminasi positif, diskriminasi yang tujuannya untuk menolong orang-orang yang lemah ini. Dan dalam negara hukum modern baik di Eropa, di Amerika itu dilakukan. Nah kemudian yang ketiga, ada beberapa yang lain ya, misalnya. Nah di sini kita masih mengacu kepada ketentuan hukum nasional ya. THR itu hanya diberikan 1 kali. Bagaimana kalau di Aceh diberikan 2 kali? Karena kita dua-dua lebaran itu nggak jauh beda, ya kan? Nah, misalnya itu spesialis. Kemudian mengenai istirahat ya, hari Jumat misalnya diperlakukan lebih panjang waktu istirahatnya daripada hari-hari biasa. Ditulis di dalam kanun. Jangan nanti pekerjaannya dianggap mangkir atau telat masuk kerja. Nah kemudian juga bahkan kalau perlu dilakukan moratorium untuk pekerja dari luar Aceh Utara. Untuk 5 tahun ke depan kita nggak menerima pekerja dari luar Aceh Utara. Kecuali dalam hal tertentu misalnya kita nggak punya yang tenaga skill. Nah misalnya ya, ini hanya sebagai gagasan. Nah kemudian juga menyambung dari Pak Camat sampaikan tadi, kita juga harus berpikir sebagai second stakeholders, kata Pak Camat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya luar biasa Pak Camat menyampaikan startup digital ya. Nah saya juga punya inspirasi supaya kita menghidupkan banyak tempat-tempat wisata gitu, wisata halal gitu ya, wisata Islam gitu. Nah, kita punya banyak potensi di sini. Ada pantai, ada gunung, ada air terjun dan sebagainya. Nah, cuma ini bagaimana nanti menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini mungkin yang jadi tantangan bagi kita. Tapi bukan hambatan, saya pikir tantangan. Seperti kata Pak Kepala BPBD tadi. Kalau kita pikir sebagai hambatan, semua nggak bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir menyangkut dengan pencegahan narkotika. Ya, ini juga lagi-lagi kita sudah menyampaikan dulu pada public hearing, ini dimunculkan juga aspek leg spesialisnya. Misalnya dengan melibatkan perangkat adat, bukan hanya bagi kampung, ada pawang hutan, ada panglima laut, sebagainya. Itu digunakan semua untuk memutus rantai peredaran narkotika. Jadi panglima laut bertanggung jawab tuh kalau ada narkoba masuk lewat laut. Panglima hutan bertanggung jawab kalau ada masuk lewat hutan, ganja misalnya. Nah, juga pagi kampung yang sudah tadi Pak Camat sampaikan,
Nah, itu juga kesempatan saya pikir bagi KNPI. Nah, cuma kalau saya boleh menyarankan kolaborasi dengan alumni-alumni Daya. Jadi dalam Pagi Kampung ini ada unsur pemuda, ada unsur santri atau alumni Daya. Kolaborasi, sinergi gitu. Nanti jangan juga kalau tidak kita kontrol atau tidak kita kolaborasi yang demikian rupa, jadi pagar makan tanaman gitu ya. Pagi Kampung ini juga mabuk juga nanti. Nah, ini juga yang kita hindari ya. Nah, kemudian juga menyangkut dengan sanksi adat, sanksi sosial, bahkan sanksi administrasi. Saya pikir ini harus mendapat dukungan dari Forkopimcam, Pak Camat. Ini tadi Pak Camat menyampaikan, saya juga tergugah. Misalnya kita kasih contoh konkret aja. Di kampung dia nggak dikasih formulir N atau NA untuk mendaftar ke KUA. Tapi Pak KUA-nya bilang, ya udah sini aja nggak apa-apa, nggak ada formulir N juga nggak apa-apa. Nah, ini kan nggak sinkron. Tapi kalau di kampung nggak dikasih NA, Pak KUA juga menolak. Kalau anak muda ini ternyata pecandu narkotika sehingga dia nggak dapat NA dari kampungnya. Jadi harus ada sinkronisasi ya antara memang nanti dasar hukumnya dibuat di tiap-tiap kampung. Jadi kampung itu membuat kanun kampung di tiap-tiap kampung masing-masing. Kebetulan kita juga dari Hatar, dari LBH ada program pendampingan untuk kampung-kampung dalam hal membuat kanun kampung. Jadi kampung juga luar biasa potensinya. Dia sebagai daerah otonom yang asli gitu ya, dia bisa membuat kanun di tingkat kampung, berlaku memaksa kepada setiap warganya. Tuh hapus itu DPR, Guci itu presiden, kira-kira begitu. Nah, mengenai teknis lain-lain, misalnya ya kalau meninggal ya karena overdosis atau karena dieksekusi mati karena narkoba ya, dan menurut pengetahuan kita dia belum bertobat, ya misalnya fardu kifayahnya hanya sekedar saja, nah itu masuk kepada sanksi sosial ataupun sanksi adat. Nah, kalau misalnya ada perangkat kampung ternyata di tes urin, nanti ada tes urin bagi perangkat kampung kira-kira begitu, positif ya, langsung dipecat saja. Kalau anak muda urinnya positif, jangan diberikan SKCK. Karena kalau urusan tangkap menangkap ini bukan urusan kampung, kita nggak punya penjara. Nah, dari yang saya sampaikan ini sebagai penutup ya, khususnya untuk narkotika, saya sangat menyayangkan para pengguna-pengguna pecandu itu. Karena ini pengalaman saya sebagai praktisi ya, bos 50 atau bos sirtu ketika ditangkap ya itu hukumannya 4 tahun juga. Kalau belum sempat dipakai itu lebih parah lagi, kena pasal menguasai, memiliki, menyimpan. Itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jangan kita pikir kalau belum sempat dipakai itu hukumannya lebih ringan. Kalau urinnya negatif hukumannya ringan, barangnya ada. Enggak, barangnya ada, belum dipakai, urinnya negatif, itu lebih parah hukumannya. Dan saya juga sedih karena mereka divonis saja 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau mau cari pengacara untuk membela saya misalnya, ya gimana mau bayar pengacara? Tadi aja beli narkoba patungan bos itu. Jadi akhirnya ya proses hukum kita juga mohon maaf tidak bisa kita harapkan untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan juga untuk merehab pecandu narkotika ini sangat jauh dari harapan kita. Maka mau tidak ada jalan lain selain dari harapan kita kepada pemuda-pemuda, kepada emak-emak. Tadi ada emak-emak yang menyampaikan ya civil society yang harus bergerak untuk mencegah narkotika ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang kurang pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armia. Sebelum kita memberi kesempatan untuk termin kedua, saya ingin bertanya satu.